Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mujizat 5 roti dan 2 ikan mengandung makna bahwa serahkanlah segala kekhawatiran, kecemasan, dan kepanikan hidupmu kepada Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada damai sejahtera dan ketenangan. Tuhan mencukupkan segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan apabila kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka berkatlah yang akan kita terima. Segala kekhawatiran, kecemasan, dan kepanikan akan diselesaikannya. Itulah yang terjadi kepada 5.000 orang. Mereka mulai cemas karena hari sudah mulai malam dan di tempat yang sepi mereka lapar. Para murid juga mengalami kekhawatiran dan kepanikan. Mereka diperintah untuk memberi makan orang sebanyak itu, tetapi hanya ada 5.000, hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana agar mereka semua dapat makan? Demikianlah kita mungkin pernah atau kelak akan mengalami masalah kekurangan semacam ini. Kekurangan secara finansial mungkin. Disinilah kita diajak untuk menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, dan kepanikan kita kepada Tuhan yang Maha Tahu, mengerti segala persoalan hidup kita dan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan mencukupkan segala kekurangan-kekurangan kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya, sebagaimana Tuhan memberkati roti dan 2 ekor ikan ini, sehingga berlipat ganda. Kita pun akan memperoleh berkat dari Tuhan,
apabila kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga dengan mengandalkan kepada Tuhan, berkat berlimpah pun akan turun kepada kita. Setiap saat kita berada di dalam kekhawatiran, kecemasan dan kepanikan, kita hanya pergi kepada Tuhan, memohon kepada Dia, mengandalkan diri kita kepada Tuhan. Dengan sendirinya kita akan menerima berkat. Dan bahkan apabila kita selalu mengandalkan hidup kepada Tuhan, kita pun akan dijadikan berkat bagi orang lain. Kita akan dibagi-bagikan, oleh karena Tuhan juga menghendaki agar semua orang mengalami damai dan sejahtera. Melalui kita yang dijadikan berkat oleh Tuhan, maka nyatalah bahwa kita semua juga adalah anak-anak pilihan Tuhan.